Hai semuanya, selamat datang di episode kali ini. Hari ini ada berita yang bakal bikin kalian kaget. Siap-siap ya, gimana ya rasanya kalau DPR alias Dewan Perwakilan Rakyat sekarang punya kuasa untuk mencopot pimpinan negara sesuka hati? Iya, bener banget. Ini bukan sekadar rumor, tapi kenyataan yang sedang kita hadapi. Baru-baru ini, DPR mengubah aturan mainnya, tepatnya di pasal 228I, yang memberi mereka wewenang untuk menilai dan mengusulkan pemecatan kepala lembaga negara. Coba bayangin dampaknya. Kita bahas pelan-pelan ya. Perubahan ini bisa mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan kita. Inti dari perubahan ini adalah DPR sekarang bisa menilai kinerja para pemimpin. Mereka punya hak untuk mengevaluasi apakah seorang pemimpin layak untuk tetap menjabat atau tidak. Kalau mereka merasa ada yang kinerjanya kurang bagus atau bermasalah, mereka bisa mengusulkan untuk dicopot. Ingat kasus Pak Aswanto. Pemecatannya waktu itu ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan media. Pemecatannya waktu itu ramai diperbincangkan. Banyak yang pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Pak Ahmad Doli dari DPR juga ikut bersuara soal perubahan ini. Katanya sih perlu pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pemimpin lembaga negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di situ. Ada banyak argumen yang muncul dari berbagai pihak. Ada argumen kuat dari dua sisi. Yang satu mendukung perubahan ini, sementara yang lain merasa khawatir. Yang setuju, ada Pak Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, dan Pak Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi. Mereka berpendapat bahwa ini adalah langkah maju untuk meningkatkan akuntabilitas. Mereka bilang ini soal pertanggungjawaban, supaya lembaga negara dipimpin oleh orang yang tepat, gitu. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan para pemimpin akan bekerja lebih baik dan lebih transparan, supaya lembaga negara dipimpin oleh orang yang tepat, gitu. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Di sisi lain, banyak juga yang khawatir. Mereka merasa bahwa perubahan ini bisa membawa dampak negatif. Pak Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, Pak I. Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, dan Pak Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, berpendapat ini bisa mengancam independensi lembaga negara. Mereka merasa bahwa DPR bisa saja menyalahgunakan kekuasaan ini untuk kepentingan politik. Bayangin, setiap keputusan yang diambil pimpinan jadi serba salah, takut dicopot. Ini bisa membuat para pemimpin lembaga negara bekerja di bawah tekanan yang tidak sehat. Jadi, apa sih inti masalahnya? Keputusan ini bisa berdampak besar pada politik di Indonesia. Kita harus benar-benar memahami konsekuensinya. Keputusan ini bisa berdampak besar pada politik di Indonesia. Bisa jadi independensi lembaga negara terancam dan menggoyang demokrasi kita. Kita harus berhati-hati dalam mengambil langkah ini. Bisa jadi independensi lembaga negara terancam dan menggoyang demokrasi kita. Kita harus mempertimbangkan semua aspek sebelum membuat keputusan. Sebelum kita akhiri, coba dipikir baik-baik. Apakah perubahan ini benar-benar diperlukan atau justru bisa menimbulkan masalah baru? Menurut kalian, perubahan ini bikin pemerintahan lebih baik atau malah jadi rebutan kekuasaan yang berbahaya? Yuk, kita diskusi bareng. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yuk kita diskusi bareng. Kita perlu mendengar berbagai pandangan untuk memahami isu ini lebih dalam. Terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan isu ini. Kita akan terus update informasi terbaru untuk kalian. Sampai jumpa lagi, tetap kritis dan selalu cari informasi. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis dan mencari informasi dari berbagai sumber.